Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa, KM yang memimpin. Silahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kirim link untuk kehadiran di kolom chat ya. Silakan dibuka dulu. Silakan dibuka di chat, bisa? Sudah? Sudah pada isi? Siap, sudah. Ya, aku cek dulu ya. Sebentar. Oke, sudah masuk. Untuk materinya, linknya juga Ibu kirim di K. Untuk link yang kedua itu untuk materi hari ini ya. Apakah bisa dibuka? Masih di kolom chat. Oke, sudah bisa? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai budaya kerja industri 5R dan APD sesuai dengan prosedur. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama memahami jenis-jenis APD sesuai fungsinya. Yang kedua memahami budaya kerja industri 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin sesuai dengan prosedur. Dan yang ketiga, menganalisis risiko kerugian karena tidak diterapkannya budaya kerja industri 5R dan APD sesuai dengan prosedur. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya. Apakah ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya mengenai bahaya-bahaya di tempat kerja? Tempat kerja. Gimana? Sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan pekerja dan atau penyakit akibat kerja. Nah, kemudian bahaya itu adalah semua sumber atau situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Hubungannya apa sih antara bahaya-bahaya di tempat kerja dengan budaya kerja industri 5R? Itu karena 5R dan APD itu merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerja dan melindungi dirinya dengan benar, sehingga mampu meminimalisir risiko terkena bahaya di tempat kerja. Jadi coba ada yang bisa sebutkan jenis dan fungsinya apa aja? Helm untuk kepala. Boleh. Terus apa lagi? Kacamata. Boleh. Sepatu safety. Nah, bisa. Sarung tangan. Rompi. Boleh. Rompi boleh. Nah, jadi itu ya, yaitu 5R itu merupakan prosedur yang mengatur bagaimana seorang individu memperlakukan tempat kerjanya secara baik. R yang pertama dan S yang pertama itu ringkas atau seiri, yaitu memutuskan dengan tegas untuk memilah dan membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Untuk R yang kedua yaitu rapi, yaitu menata barang sehingga mudah dan cepat dicari. Yang ketiga itu resik atau seiso, kita juga harus membersihkan dan juga harus merawat agar fungsinya terjaga dengan baik dan dapat digunakan dalam waktu yang panjang. Nah, yang keempat, rawat atau seiketsu, memastikan seluruh aktivitas yang telah dilakukan itu dilaksanakan secara konsisten dan teratur. R yang terakhir yaitu rajin atau shitsuke, yaitu kebiasaan yang baik yang harus dibudayakan di tempat kerja. Dan alat pelindung diri itu merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Nah, ini untuk macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama itu pelindung kepala, yang fungsinya yaitu untuk melindungi kepala dari risiko benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Nah, untuk yang kedua, pelindung mata. Itu untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam
debu, partikel-partikel kecil, dan mengurangi sinar yang menyilaukan serta percikan bahan kimia. Nah, yang ketiga yaitu pelindung telinga yang berfungsi untuk melindungi dari kebisingan serta mencegah dari penyakit kehilangan pendengaran. Dan yang keempat yaitu pelindung badan, yaitu untuk melindungi tubuh dari percikan minyak, bensin, panas, api, dan lain-lain. Yang kelima, pelindung alat pernafasan, yaitu berfungsi untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari risiko bahaya seperti asap solder, debu, dan bau bahan kimia yang ringan. Yang keenam, pelindung tangan, yaitu untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam. Kemudian yang terakhir yaitu pelindung kaki, yang fungsinya yaitu untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda tajam seperti kaca atau potongan baja, larutan kimia, dan aliran listrik. Silakan. Oke, dari video itu apa yang bisa kalian ambil? Tidak menggunakan APD, Apa aja contohnya? rompi, helm. Sekarang ini untuk LKPD-nya Ibu kirim linknya di LKPD-nya itu di kolom chat. Nanti Ibu akan tampilkan video kecelakaan kerja untuk masing-masing kelompok. Kemudian nanti kalian diskusikan, dan ini LKPD-nya. Untuk tugasnya ini di sini terdiri dari tiga kolom yang berbeda. Nah, nanti kalian akan Ibu buatkan ruangan untuk diskusi. Nanti kalian berbagi tugas di situ dengan anggota kelompok kalian sendiri. Kalian bisa mencari sumber belajar, materi, modul ajar yang Ibu kirim, atau bisa kalian searching di Google juga boleh. Ibu kasih waktu kalian untuk diskusi itu 20 menit. Nanti dari video ini kalian tuliskan faktor-faktor penyebab bahayanya apa. Kemudian sesuai dengan di tabel yang itu aja ya, yang tadi ya, silakan disimak. Kerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu tadi kasih. Oke? Oke. Sudah muncul? Sudah, Bu. Untuk video kelompok 2. Diskusi ya. Kelompok 3. Ibu sekarang tampilkan video dulu, nanti kalian kerjakan diskusi ya. Perhatikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Sekarang waktunya sebentar lagi, nanti Ibu akan gabung lagi di ruangan utama. Udah gabung semua? Sekarang Ibu minta tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3 untuk presentasi. Dari video yang tadi ditayangkan, itu faktor-faktor penyebab kecelakaannya itu apa saja? Faktor manusia. Kemudian yang keduanya?
Faktor lingkungan, lingkungan kerja. Kalau faktor teknis, suhi peraturan kerja. Menggunakan APD, Bu. Sudah, lanjut presentasi yang kelompok berikutnya. Silakan kelompok 2, kelompok 1 atau kelompok 2 silakan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. 1. Kondisi mesin peralatan. Bahan dan peralatan yang bergerak. Penanganan penyebab kecelakaan kerja. Amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kemudian Tindakan pencegahan penyebab kecelakaan kerja. nggak ada. Lanjut kelompok 1. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. 1. Faktor manusia. 2. Faktor lokasi kerja. 3. Faktor alam. Penanganan penyebab kecelakaan kerja. Awasi dan waspadai lingkungan kerja. 2. Fokus ketika bekerja. 3. Mematuhi peraturan di tempat kerja. Tindakan pencegahan penyebab kecelakaan kerja. Memakai APD. Pekerja harus menerapkan SOP. Pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Udah, Bu. Oke, bagus. Nah, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih untuk semua kelompok karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu penerapan APD dan budaya kerja 5R itu merupakan suatu usaha untuk membantu pekerja melaksanakan aktivitas operasionalnya dengan mudah karena kondisi area kerja yang tertata dan terjaga kebersihannya. Kemudian, untuk melindungi seseorang dalam bekerja dari potensi bahaya-bahaya yang dapat terjadi. Itu untuk kesimpulan hari pembelajaran kita hari ini. Kemudian, untuk tes individu, linknya Ibu kirim di kolom chat. Silakan dibuka. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi alat ukur mekanik. Ya. Sudah cukup sampai di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Jika tidak, Ibu minta Tritami untuk memimpin doa. Silakan Tritami. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya.